wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandira Daniel Ramadan, kelas 12 IPA 7 dari SMAN 14 Bekasi. Kali ini kita akan membahas soal tentang sel volta, sel elektrolisis, dan hukum Faraday. Langsung saja ke contoh soal sel volta. Diketahui potensial elektroda aluminium dan perak sebagai berikut. Al3+ ditambah 3 elektron menjadi Al dengan potensial reduksi minus 1,66 volt. Ag3+ ditambah 1 elektron menjadi Ag dengan potensial reduksi plus 0,80 volt. A. Tulislah diagram sel volta yang disusun dari kedua elektroda tersebut. B. Tuliskan reaksi yang terjadi pada sel tersebut. C. Tentukan potensial standar sel tersebut. Baiklah, mari kita bahas. Diketahui dari soal potensial reduksi Al lebih kecil dari potensial reduksi Ag, maka Al akan mengalami oksidasi dan Ag akan mengalami reduksi. Di dalam diagram sel volta, kita menuliskan terlebih dahulu reaksi oksidasinya, lalu menuliskan reaksi reduksinya, sehingga diagram sel voltanya menjadi logam oksidasinya adalah Al, ion oksidasinya adalah Al3+, ion reduksinya Ag+, dan logam reduksinya Ag. Garis 1 pada diagram merupakan beda fase, dan garis 2 pada diagram merupakan jembatan garam. Pada bagian B kita disuruh menentukan reaksi selnya. Karena Al mengalami oksidasi, maka reaksinya kita balik. Al menjadi Al3+ plus 3 elektron, dan potensial reduksinya berubah dari min menjadi plus 1,66 volt. Untuk menyamakan jumlah muatan elektron, reaksi di katode kita kalikan 3 menjadi 3Ag+ ditambah 3 elektron menjadi 3Ag. Lalu reaksinya kita jumlah menjadi Al ditambah 3Ag+ menjadi 3Ag ditambah Al3+ dengan potensial reduksi plus 2,46. Pada bagian C kita disuruh menentukan potensial reduksi sel. Sebenarnya pada bagian B kita telah menentukan potensial reduksi sel menggunakan metode setengah reaksi. Jika menggunakan rumus umumnya sebagai berikut. N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi sama dengan plus 0,80 dikurang minus 1,66 sama dengan plus 2,46. Tanda plus menunjukkan reaksi berlangsung secara spontan. Selanjutnya contoh soal sel elektrolisis. Tuliskan reaksi elektrolisis dari lelehan NaCl dengan elektroda PT. Sekarang mari kita bahas. Lelehan NaCl terionisasi menjadi Na+ plus Cl-. Karena dia lelehan, maka tidak terdapat air di dalamnya. Sehingga reaksi di katode yang akan tereduksi adalah lelehan logam itu sendiri, yaitu Na. Reaksinya Na+ ditambah 1 elektron menjadi Na. Untuk reaksi di anoda kita perhatikan jenis elektrodanya. PT merupakan elektroda inert, maka yang akan teroksidasi adalah Cl-. Reaksinya adalah 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Lalu kita samakan muatan elektronnya dengan reaksi di katode kita kalikan 2, sehingga reaksi di katodenya menjadi 2 Na+ ditambah 2 elektron menjadi 2 Na. Lalu reaksinya kita jumlah. Elektron di katode dan anode dapat kita coret, maka reaksi yang dihasilkan 2 Na+ ditambah 2 Cl- menjadi 2 Na ditambah Cl2. 2 Na+ dan 2 Cl- di reaktan dapat kita ubah menjadi 2 NaCl, sehingga reaksi yang terbentuk 2 NaCl menjadi 2 Na plus Cl2. Yang terakhir kita masuk ke contoh soal hukum Faraday. Berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arus sebesar 10 ampere? ARCA diketahui 40.
Mari kita bahas. Diketahui dari soal I sama dengan 10 ampere, T sama dengan 1 jam atau sama dengan 3600 second, ARCA sebesar 40, F sebesar 96.500 kolom. Yang ditanya massa Ca yang dihasilkan. Reaksi yang terjadi di katode Ca2+ plus 2 elektron menjadi Ca, sehingga elektron valensi dari Ca adalah 2. Maka E sama dengan ARCA dibagi valensi sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20 kolom. Untuk mencari massa Ca, kita gunakan rumus E dikali I dikali T per F sama dengan 20 dikali 10 dikali 3600 dibagi 96.500 sama dengan 7,46 gram. Maka ya massa Ca yang dihasilkan adalah 7,46 gram. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.